wabarakatuh. Luar biasa kaos musik Masjid Rahmatullah ya. Lagu-lagunya tadi bagus-bagus Bu ya. Tapi kayaknya pemain-pemain kaos musik dari Masjid Rahmatullah yang paling semangat membalas atau menjawab salam saya. Kayaknya yang lain masih belum, ini ibu yang lain. Sekali lagi ya saya memberikan salam. Saya doakan yang menjawab salam yang saya yang kedua ini, kalau dia belum dapat jodoh, semoga jodohnya nanti akan sampai. Yang dia punya utang, insya Allah utangnya juga akan terbayarkan. Yang mungkin rezekinya agak seret-seret, insya Allah akan ditambah lagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kaget Bu, yang ceramah ini suaranya kuat, suaranya keras. Biasa orang Lampung begini gayanya, suaranya saja yang keras Bu, orang Lampung itu. Ya, tapi hatinya tak keras sebenarnya. Apalagi hati saya lembut bagaikan salju Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadi sudah kita dengar sambutan dari Ketua Panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam Pak Kamaluddin. Ngantuk gak mau dengarnya Bu? Ya maklum saja Bu, yang sudah tua, Kak tahu, Kak Tuhan. Ya, kalau saya mah beda. Ya agak kuat dikit tadi pacaman. Sepertinya saya dengan pacaman dengan Pak Lurah ini kayaknya jodoh betul. Ketemu lagi di masjid ini. Tak kusangka, tak kuduga. Ya, zaman kita yang ganteng ini, yang masih energi ini luar biasa ya. Hadir terus karena diundang oleh pengurus Masjid Rahmatullah ya. Sekali lagi, waktu itu saya doakan dia hadir di sini di peringatan Hari Besar Isra Mi'raj kalau nggak salah ya. Ini 1 Muharram hadir lagi, ketemu lagi sama saya. Sekali lagi saya doakan, mudah-mudahan Bapak Camat ini nanti di suatu saat nanti akan menjadi kepala dinas. Yang Pak Lurah naik menjadi camat. Amin ya rabbal alamin. Doa ya, kita doakan sesama kaum muslimin dan muslimat, baik dia masih hidup lebih dia sudah meninggal dunia. Yang kami hormati Bapak Camat Kedamaian, yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Rahmatullah beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Lingkungan. Hadirnya Kepala Lingkungan? Hadir. Ini lingkungan berapa ini? Lingkungan 1. Harus hadir Pak Kepala Lingkungan. Macam aja hadir Pak. Karena Bapak hadir gawat Pak. Yang kami hormati Ketua RT juga hadir. Mana? Ketua RT. Oh, ibu Ketua RT Pak. Alhamdulillah. Oh iya, untuk ibu hadir. Pak Camat hadir di sini. Kalau nggak dicatat sama dia kalau nggak hadir. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala berkat
bisa bertemu lagi, kumpul di rumahnya Allah ini, Masjid Rahmatullah, dalam keadaan kita sehat dan juga dalam keadaan kita selamat. Semoga selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Sholawat serta salam kita tujukan, kita hadiahkan, kita berikan kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabiullah, Habibullah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang tokoh reformis yang telah berhasil merubah dan mereformasi tata kehidupan Jazirah Arab dan sekitarnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kurang lebih 23 tahun, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Batuk gara-gara minum kopi ini kemanisan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya juga secara pribadi tadi sebelum acara mulai bisik-bisik dengan Pak Kamaluddin Yahya, ya, beliau ini yang menghubungi saya, kontak terus sama saya, ya. Mudah-mudahan di kemudian hari beliau masih mengundang saya lagi. Kayaknya saya betul-betul di Masjid Rahmatullah ini, ya. Gak tahu di momen apa, mungkin di khutbah Jumat atau di khutbah Hari Raya Idul Fitri nanti, ya, ditunggu Pak telepon. Wah, beliau tadi mengatakan baru pulang dari haji, ya, baru pulang dari melaksanakan ibadah haji tanggal 14 Juli hari Jumat, ya. Hari Senin ya, tanggal 17 lanjut diamanahkan jadi ketua panitia katanya. Alhamdulillah, saya bilang ini amanah tambahan pahala dari Pak Kamaluddin setelah pulang dari haji, dapat amanah dari Allah menjadi perancang acara 1 Muharram 1445 Hijriah. Alhamdulillah beliau sehat selama melaksanakan ibadah haji, dan kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan haji yang mabrur. Apa itu haji yang mabrur, Pak? Apa haji yang mabrur itu? Kalau dia sudah pulang haji, dia selalu pakai baju, pakai peci putih, apa dia selalu pakai gamis putih, selalu yang putih-putih? Belum tentu. Apa haji mabrur itu, Pak? Dia apa namanya? Pengen dipanggil Pak Haji. Kalau dia perempuan muhajjah, ya, panggil saya Pak Haji ya. Saya benar haji, tahu nggak? Waduh, bagaimana mendapat haji yang mabrur kalau begitu caranya? Tapi kalau orang lain yang memanggil dia Pak Haji, itu hak orang lain. Yang penting bukan yang bersangkutan kita panggilin Pak Haji. Ya, haji yang mabrur itu adalah ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji yang mabrur itu adalah orang yang sepulang dari haji ada perubahan pada dirinya. Yang tadinya dia jarang-jarang sholat, pulang dari haji rajin sholat, mabrur. Sebelum haji dia jarang sholat 5 waktu ke masjid, begitu pulang dari haji jadi orang yang rajin ke masjid, mabrur. Nah, itu salah satunya di antaranya. Mudah-mudahan Pak Kamaluddin orang yang mendapat gelar haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga Pak Kamaluddin Yahya yang usianya sudah menginjak berapa tadi ya, saya lupa, 17 tahun pada itu, ya, selalu sehat, dia dilindungi oleh Allah dari berbagai macam penyakit, disehatkan oleh Allah, tetap diberi semangat oleh Allah. Begitu juga dengan Pak Ketua Takmir Masjid Rahmatullah juga, semoga selalu disehatkan oleh Allah, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu tetap istiqomah seluruhnya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, saya pegang HP untuk lihat jam, karena saya tidak ada jam, ya ada tapi belakang saya, yang di depan mata saya nggak ada, makanya saya sekali lihat jam. Sekarang Bapak Ibu sudah jam 21, jam 9 malam lewat 6 menit. Mau lama mau sebentar ini ceramahnya? Mau lama apa sebentar? Berani nggak saya tantang sampai jam 12 malam?
Ya kurang lebih lah 30 menit. Karena orang sekarang ini nggak senang yang lama-lama, senang yang cepat-cepat, senang yang praktis. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau ada kiriman WA, apa ucapan Assalamualaikum? Nggak lengkap nggak? ASS, ada ASS LKM. Kalau ketemu begitu, kalau saya jawab nggak saya jawab Waalaikumsalam. Kenapa? ASS LKM itu apa? Itu nggak ada makna itu. Nggak ada makna. Apa maknanya? Nggak ada arti. ASS LKM maksudnya kan maksud dia kali ya. Assalamualaikum kali ya. Tapi apalah susahnya ketik sih. Assalamualaikum. Kalau yang udah paling singkat bener. Jangan lebih singkat lagi. ASS. Ada ASS WRWB. Kalau seperti itu kalau saya nggak saya jawab. Langsung saja saya menjawab apa yang jadi pertanyaan dia. Kalau memang dia sifatnya bertanya, saya nggak jawab Waalaikumsalam enggak. Ya, senang yang singkat-singkat. Ya, kalau lama-lama panjang-panjang biasanya ditumal. Oleh karena itu ceramah saya juga nggak lama-lama. Nanti Bapak Ibu ditumal semua. Pak Kamal nggak usah lagi. Udah Pak Aris menanda itu. Kalau serap lama-lama, udah ngantuk saya kan. Ya, oleh karena itu kurang lebih 30 menit plus doa 10 menit, jadi 40 menit ya. Jamaah Masjid Rahmatullah Rahimakumullah, ini kita memperingati 1 Muharram. Kata Pak Kamaluddin Yahya tadi, kenapa kita harus merayakan peringatan 1 Muharram? Kenapa? Ya nggak kenapa-kenapa. Pertanyaannya bagus. Jawabannya untuk memberi peringatan kepada kita, untuk mengevaluasi diri kita. Sebagaimana beliau tadi mengatakan, kalau suatu perusahaan swasta di akhir tahun memasuki awal tahun, pasti dia akan melihat pembukuannya. Sudah tahun ini, apakah kita lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya? Paham nggak maksud Pak Kamaluddin tadi? Artinya tujuan kita memperingati 1 Muharram yang tahun ini jatuh di tahun 1445 Hijriah. Tujuannya kita ingin berhitung, ya, kita ingin menghitung-hitung apa yang sudah kita perbuat di tahun 1444 Hijriah kemarin. Apa lebih banyak pahalanya? Apa lebih banyak amal solehnya? Atau lebih banyak dosanya? Persis seperti perusahaan tadi yang dibilang contohnya oleh Pak Kamal tadi. Ini tujuannya diantaranya yang mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita. Ya, sudah berapa banyakkah kita perbandingan antara pahala dan dosa? Ya, ini tujuannya yang jelas memperingati 1 Muharram. Walaupun nggak pas benar 1 Muharram, tapi nggak jadi masalah. Yang penting niat kita untuk memperingati pergantian tahun. Karena pada malam hari ini adalah malam tanggal 5 Muharram 1445 Hijriah. Kalau di masjid saya malam Rabu nanti peringatannya. Lebih lama lagi ya, malam Rabu nanti ya. Di masjid saya, tempat tinggal saya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun Hijriah ini kenapa disebut tahun Hijriah? Karena tahun yang dimulai penghitungannya semenjak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada waktu itu yang memimpin pemerintahan umat Islam di Madinah sebagai ibu kota pusat pemerintahan umat Islam, kekhalifahan umat Islam adalah di kota Madinah, bukan di kota Mekah, di kota Madinah. Waktu itu yang menjadi khalifahnya, yang menjadi presidennya. Khalifah itu sama dengan sekarang presiden, selevel dengan presiden, setingkat dengan presiden. Waktu itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya ide, ini kita umat Islam nggak punya kalender, ya. Jadi kita nggak tahu ini tahun apa. Maka diadakanlah Umar bin Khattab mengadakan rapat musyawarah. Diundanglah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, dan tokoh-tokoh yang lainnya, para sahabat yang lainnya, untuk berembuk bermusyawarah kira-kira mulainya menghitung tahun kalender Hijriah ini kapan. Maka Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib mengajukan proposal usulan. Mereka berdua mengusulkan 4 opsi. Ya, opsi pertama
kalau ingin menghitung tahun baru Islam itu, yang pertama opsinya mulai dihitung dari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Opsi yang kedua, usulannya dihitung semenjak Muhammad diangkat menjadi Nabi. Opsi yang ketiga, apakah mau dihitung mulainya semenjak meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Opsi yang keempat, apakah mulai dihitungnya sejak hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu proposal usulan Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. Maka dipikir-pikir sama Umar bin Khattab waktu itu selaku khalifah, maka diambil opsi yang keempat, disetujui. Ya, diantaranya itu dimulai semenjak hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah dimulainya tahun kalender Hijriah, tahun Islam. Ya, semenjak itulah mulai dihitung. Ya, jadi hijrah itu waktu itu tahun berapa? Ya, dihitung dari tahun 1. Ini waktu musyawarah itu udah masuk tahun yang keberapa dah? Udah dihitung itu. Ya, bukan di musyawarah itu dihitung tahun pertama, bukan. Di hijrahnya itu tahun pertama. Antara hijrah waktu itu dengan musyawarah di kala itu sudah berapa tahun jaraknya? Itu sudah mulai dihitung sampai sekarang. Dan di kalender Hijriah itu disebut juga kalender Qamariyah. Ya, Qamariyah. Kenapa? Karena kalender Hijriah itu Bapak Ibu dihitung tolak ukurnya dari peredaran bulan. Jumlah hari dalam kalender Hijriah itu 355 hari. 355 hari. Kalau jumlah hari dalam tahun Masehi berapa? 365 hari. Yang Hijriah 355, yang Masehi 365. Selisih berapa hari, Bu? 10 hari. Kok bisa begitu, Pak? Lebih banyak Masehinya dalam satu tahunnya harinya. Karena di dalam kalender Hijriah gak pernah ada tanggal 31. Di kalender Hijriah itu hanya ada sampai tanggal 29 dan 30. Itu pun lebih banyak 29-nya daripada tanggal 30-nya di kalender Hijriah. Makanya jumlah harinya kalah lebih banyak Masehi ketimbang jumlah hari dalam tahun kalender Hijriah. Itu saya menceritakan asal-muasal adanya kalender Islam, kalender Hijriah. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi kok hijrah? Nabi hijrah, Nabi pindah. Ya, Nabi kalau sekarang ini apa ya? Bermigrasi. Ya, kalau sekarang bahasa kita sekarang bermigrasi, pindah dari satu daerah ke daerah lain. Ya, kenapa? Karena perintah Allah yang pertama. Gak mungkin Nabi hijrah, Pak, kalau gak diperintah sama Allah. Kenapa diperintah sama Allah? Karena situasi dan kondisi di kota Mekah sudah tidak kondusif lagi untuk berdakwah. Penduduk Mekah memang luar biasa bandel, gak mempan, apalagi tokohnya. Salah satu tokohnya yang belum gak masuk Islam dan belum berhidayah adalah bukan orang lain, paman Nabi sendiri. Siapa dia? Abu Jahal, Abu Lahab. Alhamdulillah, salah satu dengkotnya orang-orang Mekah yang menentang dakwah Nabi masuk Islam. Dan Islam bertambah kuat sejak dia masuk Islam. Siapa dia? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab alhamdulillah berhidayah dari Allah. Maka Islam semakin kuat. Tapi tetap saja Allah memerintahkan untuk hijrah, pindah ke Madinah. Yang pada waktu itu belum Madinah namanya, masih bernama Yatsrib. Di kota Yatsrib. Ya, pindah tidak kondusif lagi. Nah, di kala itulah rumah Nabi dikepung, mau dibunuh Nabi. Rumah Nabi di kala itu ada Nabi Muhammad dan Ali bin Abu Thalib. Nabi Muhammad tahu kenapa? Dikasih tahu. Sama siapa? Sama asisten pribadi. Siapa asisten pribadinya? Malaikat Jibril. Muhammad, halo, kau dikepung rumahmu. Ali, hijrahlah. Maka Nabi Muhammad bilang sama Ali bin Abu Thalib,
Ya, sepupunya. Ali, saya ya Allah, ya Rasul. Kamu gantikan saya di rumahnya. Kamu tidur di tempat tidur saya. Kamu siap mati? Siap mati ya Rasulullah. Demi Allah, demi Islam, saya siap mati. Gantikan posisi saya tidur. Tutup kepala kamu, tutup ujung kaki kamu. Seolah-olah orang menyangka di luar sana itu aku sedang tidur. Siap Ali? Siap. Ali siap mati menggantikan Nabi. Kalau menggantikan camat sih enak, Pak. Ini menggantikan mati, mengambil posisi siap mati. Kalau suruh gantikan Pak Camat kedamaian, mau. Ini menggantikan mati, risikonya nyawa, tahu kan? Maka Allah ya berfirman melalui perantara malaikat Jibril di dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhsayna fahum la yubsirun. Ayat keberapa Pak Yasinnya Pak? Ya pokoknya Yasin lah, pening-pening amat. Wa ja'alna min baini aydihim, aku jadikan di hadapan mereka dinding. Dinding artinya apa? Penutup. Nabi lewat depan mata mereka, mereka nggak lihat. Yang empuk daripada sudah dibakar betis. Ya, sudah dibakar betis keliling. Nabi lewat nolong nggak dilihat. Benar ayat tadi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Di depan mereka aku buat dinding, di belakang mereka aku buat dinding, kata Allah. Sehingga Nabi lewat mereka tidak bisa melihatnya. Jangan dipakai yang mudah-mudah. Begitu naik motor ada razia. Baca ayat tadi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fa hum la yubsirun. Bismillah, lewat dia tangkap. Ya, ketangkap tetap. Apa memang ayatnya salah? Ya ayatnya nggak salah, kita yang salah. Memang kita salah, kita pakai helm, ada razia, baca ayat itu nggak laku. Ya, hijrah pindah, sembunyi-sembunyi. Cuma ada satu orang kalau mau hijrah nggak sembunyi-sembunyi. Siapa dia Bu? Khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu belum khalifah. Umar sudah masuk Islam di saat masih di Mekah, belum hijrah. Umar bin Khattab terang-terangan dia kalau mau hijrah, mau pindah. Dia berada di pasar, di tempat orang ramai. Dia naik ke tempat-tempat yang tertinggi. Naik berdiri dia. Hei, orang-orang Mekah, kata Umar bin Khattab. Besok yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah, mau pindah, mau bermigrasi dari Mekah kota kita ini menuju ke Yathrib, Madinah. Barang siapa di antara kalian yang mau nekat menghadap Umar, barang siapa di antara kalian yang istrinya menjadi janda, jegat Umar di jalan. Ditantang sama Umar bin Khattab. Begitu Umar hijrah lewat, gak ada Pak yang berani. Ya siapa yang berani? Karena preman masuk Islam. Umar bin Khattab termasuk sahabat Nabi yang orang yang cepat emosional, cepat orang yang temperamental, cepat marah, galak, badannya tinggi besar. Memang orang yang tinggi besar semua ya. Gak ada yang berani. Diancam oleh siapa yang berani hadap Umar? Silakan kalau kepalanya mau pisah dari badannya. Gak ada yang berani. Kata orang-orang Mekah, ngapain mau cegat preman begitu, preman kilo. Gak ada yang berani. Ya. Nabi Muhammad beserta Abu Bakar, ya jalan dia. Tapi nggak langsung ke Madinah. Dia mampir di suatu gua, ada gua namanya gua Sur. Masuk di sama Umar, sama Abu Bakar, berdua Nabi. Begitu dikejar, berhenti kata orang-orang Mekah. Mana tadi Muhammad sama Abu Bakar? Kayaknya masuk gua ini. Berdebatlah mereka. Masuk dari mana? Lihat gua ini pintu, jangan sarang laba-laba. Kalau dia lewat masuk, otomatis laba-laba di sarangnya pasti udah tabur. Dan ada burung merpati banyak yang sedang bertelur. Gak mungkin Muhammad masuk gua sini. Itu sudah Allah kasih perintahkan kepada laba-laba. Laba-laba, gua sarang di pintu gua. Burung-burung dipanggil oleh Allah, bertengger di mulut pintu gua. Ada yang lagi duduk, ada yang lagi bertelur, banyak burung. Kan secara akal logika, kira-kira benar gak? Benar, kalau kita kejar orang kalau begitu enggak ini. Kalau Muhammad masuk gua itu otomatis sarang udah berubah, udah rusak.
ini sekarang lama-lamanya banyak begini. Apa iya yang masuk? Nggak mungkin. Ayo, comeback. Balik lagi ke Mekah. Dibohongin loh, kata Abu Bakar. Sudah begitu, dianggap aman, baru meneruskan menuju ke Madinah, ke Yatsrib. Ya, itu perjalanan hijrah pindah. Zaman waktu itu pindah fisik, badannya pindah. Maka pusat kegiatan pemerintahan atau pusat kegiatan dakwah Islam dipusatkan di Madinah. Sampai di Madinah, penduduk asli Madinah namanya kaum Ansor. Namanya kaum Ansor. Yang penduduk Mekah yang hijrah namanya kaum Muhajirin. Artinya apa Pak? Kalau Ansor artinya menolong. Ansor artinya menolong atau penolong. Jadi orang Madinah kaum yang menolong. Yang ditolong siapa? Kaum Muhajirin. Muhajirin itu adalah kaum yang hijrah. Yang hijrah disebut Muhajirin. Jadi yang menolong sama yang pindah sama-sama bertemu kayak saudara. Di sana di Madinah itu perkembangan Islamnya cepat, gak kayak Mekah. Mekah membandel orang-orangnya. Ya. Maka cepat, maka dipusatkan di sana pemerintahannya. Ya, dari situ. Begitu Nabi sudah, umat Islam sudah begitu kuat, sudah masuk Islam semua Madinah dan sekitarnya, Nabi akan membebaskan kota Mekah dari kekufuran, akan dibebaskannya Ka'bah yang sudah dikelilingi dengan patung-patung sembahan. Maka Nabi Muhammad beserta pasukan Islam datang menuju kota Mekah. Ya, apa kata Abu Sufyan? Apa kata Abu Jahal? Mati gua. Muhammad sudah kuat sekarang. Kita bisa dihabisi dia. Dia dendam sama kita. Dulu kita caci, kita maki, maka kita membunuh dia. Sekarang dia sudah kuat beserta pasukannya dari Madinah. Tapi apa? Nabi Muhammad masuk ke Mekah, nggak ada itu pembantaian. Nggak ada lagi bilang, mana Abu Jahal? Mana Abu Sufyan? Dulu tangguh saya ya. Nih pasukan saya. Enggak. Nabi Muhammad datang ke masuk ke kota Mekah penuh dengan kedamaian. Nabi Muhammad enggak dendam. Dia baik-baik masuk, dibersihkannya Ka'bah dari kelilingin patung-patung. Ya, keliling patung-patung dibersihin. Ya, sebagai kiblat umat Islam untuk sholat. Padahal dulu sebelum hijrah, Nabi kita sholat di depan Ka'bah. Ya, Ka'bahnya bukan sekarang ya. Kalau sekarang udah bagus Ka'bahnya. Udah dikelilingi Masjidil Haram. Tanya sama Pak Kamal ini. Kalau dulu Ka'bah ya, sini sekitarnya masih ada pasir. Nabi Muhammad dulu sebelum hijrah pernah sholat. Lagi ruku, lagi sujud, di taruh kepala belakang ini kotoran muntah. Coba kalau kita lagi sholat kayak gitu, wah langsung kita berhenti. Siapa yang ganggu saya? Oh udah marah kita. Nabi Muhammad cocok saja dia. Lagi sujud, lehernya ini diinjak sama orang-orang kafir Quraisy Mekah. Tapi cocok saja Nabi sholat. Ya, artinya begitu Nabi sudah kuat bawa pasukan dari Madinah. Kalau Nabi ngumpul sakit hati dia kala itu, oh habis kocar kacir orang Mekah pada waktu itu. Tapi Nabi tidak. Akhirnya diislamkanlah semua penduduk Mekah, sehingga Mekah jadi Islam juga seperti di Madinah. Itu hijrah Nabi di kala itu. Lantas hijrah kita di zaman sekarang bagaimana Pak? Apa kita harus hijrah dari kedamaian dari Tanjung Raya ini? Kemana? Ke milik tempat saya? Gak usah Pak. Gak usah kayak gitu. Hijrah kita ini maknanya hijrah dari yang tadinya gak taat menjadi orang yang taat. Itu hijrah kita. Ya, yang wanita tadinya gak berhijab, begitu hijrah jadi wanita yang berhijab. Itu hijrah kita zaman sekarang. Ya, kenapa? Karena beda waktu itu di zaman kita itu dengan di zaman sekarang. Hijrahlah kita yuk. Kita dari yang tadinya gak taat menjadi taat, yang tadinya gak pernah jarang-jarang sholat ke Masjid Rahmatullah. Begitu kita pengen hijrah tahun baru Muharram 1445 Hijriah, ayo kita hijrah. Yuk kita hijrah ya Bu. Yuk kita hijrah Bu. Ayo. Yuk kita hijrah yuk. Yuk kita haji yuk. Yuk kita pulang yuk. Ya, karena inilah perlu kita introspeksi diri amal kita. Kita hitung-hitung. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu
perhitungkanlah dirimu sebelum kamu diperhitungkan nanti di akhirat. Bukan hadis ya, tapi perkataan Umar, bukan hadis. Kalau hadis itu dari Nabi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, evaluasilah dirimu, introspeksilah dirimu sebelum kamu nanti dievaluasi, dihisab dan diintrospeksi nanti di akhirat. Kita hitung-hitung amal kita. Pikir-pikir ini saya ini 2014 44 Hijriah, apa lebih banyak pahalanya, apa lebih banyak dosanya? Nah, dihisab-hisab, kita hitung-hitung, diingat-ingat. Acak mendingan kita ingat dosa daripada ingat pahala. Kalau kita lebih banyak ingat dosa, kita nanti ada sugesti ingin terus beribadah. Tapi kalau kita ingat dengan pahala yang kita kerjakan, kita khawatir nanti kita ditambah malas ibadah karena sudah merasa paling banyak ibadahnya. Akhirnya karena sudah merasa paling banyak ibadahnya, kita menjadi orang yang sombong, merasa diri paling bersih sendiri, orang banyak dosa semua. Lihat saya, betul, nggak boleh begitu. Jangan merasa diri kita paling banyak amalnya, jangan sekali-kali jangan. Karena itulah salah satu trompetnya iblis. Lebih baik kita merasa kita paling banyak dosa. Kalau saya perhatikan di sini Bapak Ibu kata kita, saya inilah yang paling banyak dosa. Saya ini makhluk yang paling banyak salahnya. Ambil ngaku begitu Pak. Daripada kita ngaku, kamu orang banyak dosa semua. Lihat saya ini, lihat saya ini, nggak boleh. Ujub itu namanya. Ujub artinya apa? Membanggakan diri kita sendiri. Ya, walaupun nggak diucap tapi dalam hati itu ujub. Ya, kalau saya perhatikan jamaah rahmatullah ini Pak, ada sholat kayak saya ini, mau orang yang neraka. Dalam hati kita ujub. Kalau riya itu beribadah tapi niatnya untuk minta dipuji, itu riya, sifatnya keluar. Kalau ujub sifatnya ke dalam hati kita. Itu beda riya sama ujub. Ya, kalau saya perhatikan nggak ada ibadah kayak saya ini. Benar-benar saya yang paling hebat ibadah di sini dalam hati kita. Walaupun kita sih nggak ngucapin depan orang, tapi dalam hati kita udah masuk rangkap iblis kita. Masuk rangkap iblis. Saya ini yang paling rajin memakmurkan masjid rahmatullah. Kamu orang lain nggak ada kayak saya. Dalam hati kita sambil mata kita melihat satu persatu. Nggak boleh begitu. Ya, baik kita merendah saja. Ya, rendah di hadapan orang lain, rendah hati di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini hamba yang zalim, hamba yang banyak dosa. 1444 Hijriah kemarin ya Allah, saya lebih banyak dosanya, ampuni saya ya Allah. Sebab memang manusia Bapak Ibu tempatnya salah dan tempatnya dosa. Ya, tidak ada manusia yang tidak ada salah, tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Walaupun dia ulama sekalipun, sudah pasti ada salahnya, ada dosanya. Karena kita sebagai manusia memang tempatnya salah. Kita bukan malaikat. Kalau malaikat itu Bapak Ibu tidak pernah berdosa. Loh, kok bisa begitu Pak? Iya, kenapa? Karena malaikat itu nggak punya nafsu. Yang ada malaikat itu cuma ada akal. Ada akal, nggak punya nafsu. Malaikat. Maka malaikat itu tidak ada pilihannya, hidupnya monoton. Itu aja. Ada malaikat yang tasbih sampai kiamat. Ada malaikat yang sujud sampai kiamat tak bangun-bangun. Monoton hidup malaikat. Karena dia nggak punya nafsu. Karena dia nggak punya nafsu, dia nggak perlu tidur, malaikat nggak perlu makan, malaikat nggak perlu minum, malaikat nggak perlu kawin. Karena dia nggak punya nafsu. Yang membuat kita berdosa itu kita ada nafsu kita itu. Itu malaikat ada akal tapi nggak punya nafsu. Ada makhluk ciptaan Allah, dia ada nafsu tapi nggak punya akal. Kebalikan dari malaikat. Apa itu namanya Pak? Hewan. Hewan itu akalnya nggak ada, tapi nafsunya ada. Kalau malaikat nafsunya nggak ada, akalnya ada. Maka hewan itu salah terus setiap hari. Kenapa? Akal sehatnya nggak ada. Dia hanya nafsu saja. Kerjanya apa? Binatang itu tiap hari. Yang dipikirkan apa? Makan. Ayam keluar jam 5 subuh. Yang dicari apa? Makan. Kucing keluar yang dicari apa? Makan. Ada nggak manusia yang mikirkan makan? Makan aja, binatang berarti dia. Ya. Nah, kalau manusia perpaduan dari luar itu, maksudnya perpaduan ada unsur malaikatnya, ada unsur binatangnya, ada unsur akalnya, ada unsur nafsunya. Maka manusia itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Hari ini dia benar, besok dia salah, besok dia benar lagi, besok. Itulah manusia. Kalau manusia benar terus ya bukan manusia, malaikat dong dia. Kalau dia salah terus bukan manusia, binatang dong dia. Makanya kalau ada orang yang
main judi, jangan. Maksudnya begini, kalau itu menimpa kita yang seperti itu, kalau kita digitukan orang juga, apa perasaan kita? Namanya manusia. Mungkin dia lagi hilang karena itu, mungkin dia lagi kalah sama godaan setan di waktu itu, sehingga dia berbuat maksiat. Walaupun kita lihat sehari-harinya dia ibadah, banyak ibadah, tapi di suatu hari dia terjebak sama godaan setan. Kita nggak usah memvonis dia dong, nggak usah kita mengucilkan dia, kita maafkan dia, ya, kekhilafan dia. Kita pun suatu saat kayak dia juga dengan perbuatan yang berbeda, betul nggak? Jangan cepat-cepat memvonis begitu. Seandainya kalau kita yang berubah seperti dia, terus kita digitukan orang juga, apa perasaan kita? Makanya kalau ingin mengukur perasaan orang, ukur diri kita. Kalau kita dicubit sakit, maka jangan cubit orang. Ya Bu ya? Ya Bu? Makanya kita bertetangga ini di sekitar sini harus hidup rukun damai sesuai dengan nama kecamatannya, kecamatan yang penuh dengan kedamaian. Ya Bu? Siapa lagi yang membantu pertama kali yang datang ke rumah kita kalau rumah kita terjadi musibah, apalagi musibah kematian? Siapa? Tetangga. Kalau ada apa-apa yang pertama kali ya, saya bilang yang pertama kali adalah jiran tetangga. Kalau ada kematian, coba kalau perhatikan ya, kalau ada kematian, yang masang taruh rumah kita siapa? Tetangga. Yang menyiapkan pemandian jenazah siapa? Tetangga. Yang menghubungi tukang gali kubur dan mengontrol kuburannya sudah sejauh mana adalah tetangga. Mana saudara kita yang kita banggakan? Anggota dewan lah, yang pejabat di Jakarta lah? Enggak. Apa dia belayar? Datangnya apa? Belakangan. Karena datang pun cuma ngobrol, merokok pula, ketawa-ketawa. Yang bekerja itu urus jenazah itu biasanya tetangga. Ya biasanya tetangga. Makanya jangan jahat sama tetangga. Jangan. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berbuat baiklah sama tetangga. Taruhannya iman kepada Allah dan hari kiamat. Barang siapa yang dia masih mengaku beriman sama Allah dan mengakui adanya hari kiamat, baik-baiklah sama tetangga. Di rumah itu halamannya agak luas, ada pohon mangga, mangganya berbuah, tapi separuh mangganya menjorok ke rumah tetangga. Yang separuh mangganya ke rumah itu, yang menjorok ke rumah tetangga dan dia berbuah, itu hak tetangga. Begitu tetangga ngambil buah mangga kita nongol dari pagar. Oh, jangan ngambil mangga saya, itu kan punya saya pohonnya. Izin dulu sama saya. Apa kata tetangga? Oh, daunnya jangan ke rumah saya, Ibu. Mau bilang apa kita? Daunnya setiap hari nyapu daun keringnya. Apa jawab kita? Coba kalau disekap begitu sama tetangga. Ya, separuhnya milik tetangga kalau dia berbuah. Sebagaimana dia juga membersihkan daun-daun yang kering dari pohon kita, tetangga. Biarkan saja tetangga yang ambil. Memang sudah hak dia, itu menurut aturan dalam Islam ya. Itu begitu baiknya sama tetangga. Apalagi kata Nabi, saking menghormati tetangga. Apabila kamu memasak sayur atau membuat sayur, maka banyakin buahnya dan bagi tetangga. Ya Bu, apabila ibu masak sayur, maka banyakin buahnya dan bagi tetangga. Besok ibu praktek, ibu masak sayur ayamnya cuma sepotong, buahnya sampai sedandang, dibagikan sama tetangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa ini sayur ayam? Ya makasih ya. Begitu kita pulang, ibu kalau tetangga, buah semua. Nelpon tetangga, oh ibu itu masih buah semua. Oh iya Bu, kata Pak Haris dalam ceramahnya, kalau kamu masak sayur, banyakin buahnya bagi tetangga. Nah saya sudah banyakin buahnya dan bagi kepada ibu sebagai tetangga. Waduh, ketemuan saya Bu. Maksud hadis itu Bu, artinya kalau kita masak sayur, ingat sama tetangga. Jangan hanya baunya saja kita kirim ekspor ke tetangga. Udah masak rendang, baunya wangi, tetangga nyium udah wangi baunya. Tunggu-tunggu sama tetangga, mana rendang kirimannya? Nggak datang-datang. Musim durian, bawa beli kita di pinggir jalan. Beli juga, belinya 5 biji, 5 buah. Apa kata kita? Bilang sama anak kita, anak SD, nah, kamu tenteng saat ini durian, kelilingi tetangga kamu, biar mereka gila. Waduh. Kalau kita mau beli durian dan memang nggak banyak, karena memang uang kita juga ngepas pula,
makanlah durian itu di tempat. Jangan kita bawa pulang, apalagi kulitnya depan pagar pulang. Itu jaga perasaan tetangga. Itulah Islam ya, mengatur etika bertetangga. Karena taruhannya Allah dan hari kiamat. Ya, jangan tetangga ribut anak sama SD, anak SD sama SD berantem. Mak ikut juga berantem juga. Anak berantem sama sebelahnya. Mak di sini tarik-tarikan apa? Kerudung sampai lepas kerudungnya, tarik lagi rambutnya. Besoknya anak kita sudah damai main lagi. Kita mak sama mak musuh-musuhan. Mestinya namanya anak SD. Kenapa nak berantem? Ayo, kita selesai sama ibunya yuk. Ini bu, anak kita berantem bu ya, apa-apa bu. Namanya juga anak-anak bu. Nah, itu. Jangan kita ikut juga berkelahi. Kita berkelahi sama mak ya, anak berkelahi sama anak. Sebelahan pula. Jangan begitu ya. Oleh karena itulah momentum Muharram ini. Yuk kita hijrah. Yang tadinya kita tak baik, jadilah orang yang baik. Ya, karena kita nanti di hari kiamat tidak ada lagi yang bisa kita bawa kalau bukan amal ibadah kita. Kita akan tunjukkan kata Allah, hei, Kamaludin Yahya umpama, mana sholat kamu? Ini ya Allah. Hai malaikat, periksa sholat lima waktunya. Diperiksa sama malaikat. Gimana malaikat? Bagus ya Allah. Adakah yang cacat? Ada ya Allah. Kapan itu? Waktu Pak Kamaludin masih muda. Kenapa? Banyak bolong-bolongnya. Terus periksa sholat sunnahnya, sunnah rawatib, sunnah nawafil, terawihnya, witirnya, duhanya, tahajudnya. Periksa sama malaikat sholat sunnah. Banyak ya Allah. Kalau yang banyak, tambal dengan sholat yang bolong-bolong wajib tadi waktu masih muda. Oh, itu gunanya sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah. Kalau ada sholat wajib kita yang ada bolong-bolongnya, ditambal sama sholat sunnah. Begitu juga puasa. Periksa amal puasa Ramadannya hambaku yang bernama Kamaludin Yahya. Diperiksa sama malaikat. Bagaimana malaikat? Kata Allah, ya Allah penuh ini ya Allah. Penuh semua. Usia kapan? Usia 40 tahun ke atas. Terus 40 tahun ke bawah. Banyak yang Ramadannya nggak puasa. Kalau begitu kata Allah, periksa puasanya hambaku Kamaludin Yahya. Puasa sunnahnya, Senin Kemisnya, puasa Syawalnya, periksa puasa di pertengahan bulannya, Yaumil Bir, periksa semuanya. Periksa puasa Muharramnya, ini puasa bulan Ramadan puasanya, periksa. Begitu banyak tambal puasa yang bolong-bolong Ramadan di tahun-tahun yang dulu, ditambal sama puasa sunnah. Inilah tahun baru kita memulai segala sesuatu yang baru di bulan Muharram. Ya, siapa yang hafal nama bulan di tahun kalender Hijriah? Ayo Bu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di antara 12 bulan sama dengan Masehi juga 12 bulan. Di antara 12 bulan itu apa yang bilang Pak sama dalam sambutan membacakan wali kota tadi? Ada 4 bulan yang disebut Syahrul Hurum, bulan-bulan yang haram. Haram untuk berbuat dosa, haram untuk berbuat pembunuhan. Apa saja bulannya? 1 bulan. Apa tadi? Bulan Zulqa'dah, sudah itu Zulhijjah, sudah itu Muharram, sudah itu Rajab. 3 bulan berurutan, 1 bulannya agak terpisah. Ini disebut Syahrul Hurum, bulan-bulan yang haram. Lebih-lebih di bulan Muharram, banyak-banyak istighfar, mohon ampun terhadap dosa kita tahun 1444 kemarin. Dan banyak sekali kejadian-kejadian di masa lalu terjadi di bulan Muharram. Pertama, Nabi Adam diusir dari Allah dari surga karena memakan buah khuldi. Itu terjadi di bulan Muharram. Diusir dari surga dengan Hawa, terjun ke dunia, dipindahkan oleh Allah, terpisah pula Anda dengan Hawa. Terpisah ratusan tahun menurut ukuran waktu di dunia. Maka Nabi Adam beristighfar mohon ampun. Apa istighfarnya? Mohon ampunan Nabi Adam kepada Allah terhadap kesalahannya makan buah khuldi.
ya, aku termasuk orang-orang yang ampuni dosa hamba. Hamba termasuk orang-orang yang zalim. Kalau engkau tidak mengampuni dosa hamba, minal khasirin, maka hamba termasuk orang-orang yang rugi. Sujud Nabi Adam, mohon ampun sama Allah. Menurut kabarnya Nabi Adam itu sujud selama 40 hari 40 malam. Kemudian kejadian di bulan Muharram, yaitu di saat Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Karena Nabi Yunus ada kesalahan, dia lari dari kaumnya, dia nyerah dalam berdakwah, dia lari, dia naik kapal, kapal itu nggak mau jalan. Kenapa? Ada muatan yang kelebihan. Maka caranya, nahkoda tadi nggak tahu gimana caranya. Maka nama-nama orang naik kapal tadi diundi. Begitu diundi, yang keluar Yunus lagi, diundi lagi, dikocok lagi, yang kedua Yunus lagi, yang ketiga diundi lagi, yang keluar Yunus lagi. Nah, berarti Nabi Yunus yang akan dicemplungkan ke laut. Begitu Nabi Yunus dicemplungkan di tengah laut, baru kapal tadi bisa jalan. Maka Allah perintahkan kepada ikan, Nun, telan hambaku Yunus. Jangan digigit tapi ya, jangan dicabik-cabik, telan saja. Maka mulut datanglah ikan pun yang besar, mulutnya mangap, langsung menelan masuk ke dalam perut ikan Nun. Apa istighfarnya Nabi Yunus dalam ikan perut? Itu ada 3 kegelapan dalam ikan perut. Gelapnya malam, gelapnya di tengah lautan, dalam laut pedalaman, dan gelapnya dalam perut ikan Nun. Apa zikirnya Nabi Yunus? Siapa yang tahu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dizikirkannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus kalau Nabi Yunus tidak mencapai istighfar yang Nabi Yunus atau zikir seperti itu, maka kata Nabi sampai hari kiamat Nabi Yunus baru bisa keluar. Akhirnya ikannya mulas, perutnya mulas. Di tengah laut ada roti, maka muntahkan Nabi, ikan Nun tadi naik ke permukaan, dimuntahkannya, keluarlah Nabi Yunus. Karena zikir Nabi Yunus tadi mengguncang arsy Allah. Dalam perut ikan 3 gelap, gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya dalam perut ikan menyatu jadi satu, sumpah. Itu terjadi kapan? Terjadi di bulan Muharram. 2. Yang ketiga, Nabi Ibrahim, belum Nabi waktu itu, masih pemuda bernama Ibrahim. Dia melihat kenapa Raja Namrud beserta kaumnya dengan bala tentaranya nyembah patung, nyembah berhala. Maka Ibrahim, begitu Raja Namrud dan bala tentaranya pergi, pemuda Ibrahim hendak masuk ke dalam ruangan persembahannya, masuk ke dalam masjidnya lah ibaratnya. Dilihatnya batu-batu, wah banyak benar batu-batu, ada yang kecil, ada yang gede. Maka nama pemuda Ibrahim memang dari rumah sudah bawa kampak. Begitu dia melihat di kampakinya, kecil-kecil itu, patung-patung sembahan Namrud, Raja Namrud. Ada satu yang gak dia pecahkan, yaitu patung yang paling gede. Dan patung dari tangannya memang lagi ngacung begini, maka kampaknya Ibrahim tadi digantungkan di tangannya patung yang paling gede tadi. Ibrahim langsung jadi keluar, ngabur. Begitu Namrud dengan bala tentaranya pengen nyembah Tuhannya, kagetnya luar biasa. Kenapa Tuhan saya pada hancur berantakan semua ya? Tuhan saya hancur katanya. Ada nggak Tuhan yang hancur? Ada nggak? Dia melihat Tuhan saya kok pada berantakan. Nah, ini subversif ini. Ini sudah disusupi oleh perusuh-perusuh, oleh musuh negara. Ini harus diselidiki. Maka Namrud menyebarkan para intelijennya untuk mencari siapa yang membuat kerusuhan dengan menghancurkan patung-patung Tuhan sembahan kita. Maka para intelijen menyebar. Wah, dulu sudah ada intelijen loh, ya, menyebar. Begitu dah ini ketemulah rupanya intelijennya bekerja dengan baik. Dan dapatlah pemuda Ibrahim. Begitu bisa, hei kamu yang hancurkan Tuhan saya. Oh enggak, benar atau tidak? Yang penting kamu dibawa dulu menghadap raja kami. Maka dihadapkanlah ke Raja Namrud. Apa kata Namrud? Hei, kenapa kamu hancurkan Tuhan saya? Bukan saya, ya, bukan saya.
Terus ada saya dengar dari orang, ada satu patung yang paling gede yang gak hancur dan dia pegang kampak, yang lain kecil-kecil hancur. Jangan-jangan patung yang gede itu yang hancur yang ini, Tuan Raja. Coba kalau Tuan buka ke saya, tanya sama patung yang gede. Kata Raja Namrud, hei Ibrahim, kamu sudah gila. Masa aku sebenarnya patung itu? Mana bisa dia ngomong? Kalau dia gak bisa ngomong, kenapa Tuan? Sebab dia gila, saya kesampean. Disekak begitu Namrud terdiam, marah. Kalau gitu kata Namrud, hai pasukan, siapkan bara api yang besar, mau dibakar. Begitulah api yang besar, kayu yang betul kayak gunung, kayak bukit, sudah membara. Maka Ibrahim dengan dirantai, dikawal oleh pasukannya, tentaranya mendekati api tadi. Tapi tentara juga ikut kepanasan. Kalau dekat sama-sama panas, tentaranya panas, Ibrahim juga kepanasan. Akalnya apa kata Namrud? Akhirnya dibuatlah ketapel. Tahu ketapel kan? Kayak anak-anak itu bagaimana karetnya, kayak baru begini. Dibuatlah ketapel raksasa. Dibuat ketapel raksasa. Dikasih karet kanan dan kirinya. Maka Nabi Ibrahim tubuhnya ditarik pakai karet, meluncur seperti anak panah menuju ke api tadi. Begitu lagi menuju ke api tadi, datanglah malaikat Jibril. Ibrahim, kamu butuh bantuan saya enggak? Enggak, saya butuh bantuan Allah. Maka Allah merintahkan, hai narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, api dingin kamu, selamatkan Ibrahim. Maka api tunduk sama perintah Allah. Begitu Nabi Ibrahim masuk di tengah kobaran api, Nabi Ibrahim selembar rambut pun gak kebakar. Itu terjadi kapan? Di bulan Muharram. Berapa itu Bu? Contohnya 3. Yang terakhir yang keempat, Nabi Musa sekarang. Nabi Musa begitu dikejar sama Fir'aun, sudah kepepet di depan dia Laut Merah, di belakangnya Fir'aun dengan bala tentaranya, maju mati, mundur juga mati. Datang Allah yang memerintahkan pada Jibril, perintahkan kepada Musa, tongkat kayu yang dia pegang, hentakkan di pinggir pantai gini airnya, maka air tadi akan membelah ke kanan dan membelah ke kiri. Datanglah Jibril, Musa, kata Allah, tongkat yang kamu pegang itu, hentakkan di bibir pantai ini, nanti airnya akan minggir dari yang ke kanan, yang ke kiri. Maka Nabi Musa dihentakkannya begini, terus di pinggir pantai, maka air tadi membelah yang ke kanan dan yang ke kiri. Maka di depan mata mereka terjadilah jalan menuju ke sana, ujung itu di Laut Merah. Maka Musa dengan kaumnya yang beriman kepada dia lewat. Nah lewatnya ini dinding air, tapi nggak menyatu. Tapi Fir'aun masih jauh. Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel terus jalan sampai ke ujung sana. Entah kemana, tembus ke Palestina barangkali. Nah Fir'aun mau ikut-ikutan. Loh, ada jalan katanya. Ayo pasukan kita ikuti Musa. Maka Fir'aun juga ikut juga. Tapi Nabi Musa dan kaumnya sampai ujung sana. Begitu Fir'aun dengan bala tentaranya sudah berada pas di tengah-tengah tadi, air tadi nyatu lagi, cus, mati semua. Gak ada satupun yang tersisa. Ya, tapi saat dia sakratul maut Fir'aun tadi, hampir dia bersahadat. Ya, begitu dia bersahadat, mulutnya Fir'aun tadi disumpal sama malaikat Jibril sehingga dia nggak jadi syahadat. Ya, jadi kunci kita Bapak Ibu saat kita sakratul maut, maka kalimat yang akan menyelamatkan kita dari api neraka, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Makanya kalau orang mau meninggal itu saat ditarik nyawa sama malaikat maut, talkinkan di telinganya kalimat tauhid, la ilaha. Cuma sedang menghadapi sakaratul maut. Supaya apa? Supaya dia mengikuti apa kalimat yang bisikan di telinganya. Tapi nggak usah berdoa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lagi. Kasih lagi la ilaha illallah. Itulah supaya kita, karena kata Nabi, barang siapa di antara umatku yang di akhir hayatnya dia melafazkan la ilaha illallah, dakhalal jannah,
masuk surga. Ya, itu kalimatnya. Begitu juga dengan Fir'aun tadi, hampir dia mau bersyahadat, tapi mulutnya dijelin sama malaikat Jibril atas perintah Allah. Jibril, dijelin mulut Nabi, dijelin mulut Fir'aun itu. Aku nggak rela dia ingin bersyahadat. Dijelin mulutnya, disumpal pada hati dia. Maka Fir'aun yang lain tenggelam mati, semua yang memang mati tapi tenggelam. Hanya satu Fir'aun yang jenazahnya ngambang di bawah Allah air sampai ke negara lagi Mesir. Begitulah yang dia. Nah, ini kan Tuhan kita. Karena Fir'aun itu ngaku jadi ngaku jadi Tuhan. Ini Tuhan kita mati. Tuhan bisa mati ya katanya. Maka saking cintanya rakyatnya dikubur di dalam tanah, nggak terima bumi. Begitu dikubur, besoknya muncul lagi, pecah lagi kuburnya. Dia sudah ada berada di atas tanah. Dikubur lagi, besoknya keluar lagi, belah lagi kuburnya. Tiba-tiba jenazah Fir'aun sudah ada di atas tanah di pinggirnya. Nggak mau bumi nerima jasadnya. Akhirnya Pak diawetkan, ya, dibuat bumi, diawetkan, dibalsemkan dan lain sebagainya. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Ada nggak orang zaman sekarang ini kayak Fir'aun? Ada. Siapa itu? Mantan diktator Turki. Siapa dia? Kemal Atatürk. Kemal Atatürk juga sudah mengaku dirinya Tuhan di hadapan rakyat Turki. Ya, Kemal Atatürk itu bonekanya Yahudi. Dialah yang meruntuhkan kekhalifahan Islam di Turki, Turki Utsmani. Digantinya Turki sekuler oleh Kemal Atatürk. Begitu dia mati dengan sakratul maut yang begitu menyakitkan, sehingga jenazahnya juga sama kayak Fir'aun, nggak mau diterima bumi. Di mana jasad Kemal Atatürk? Ditaruh di suatu tempat. Kalau orang datang ke tempat itu, baunya luar biasa, lebih bau kotoran. Maka ditutup dengan kaca dan sebagainya, dikasih wangi-wangian. Tanah nggak mau menerima orang kayak gitu. Itulah Bapak Ibu, kan dosa kita sudah kebanyakan itu. Ampunlah saya, jangan sampai bumi nggak mau menerima jasad kita, ya Pak. Apalagi kalau kita mengklaim aku jadi Tuhan, jangan. Kalau memang berdosa yang lain adalah yang kecil. Jangan sampai kita ngaku kita jadi Tuhan, jangan. Berat. Mati, kita mau mati masalah. Kalau mau coba-coba ya silakan. Mau nasib kayak Kemal Atatürk, mau nasib kayak Fir'aun, nggak diterima bumi. Ya, inilah kejadian Musa diselamatkan oleh Allah. Itu terjadi juga di bulan Muharram. Jadi banyak Bapak Ibu, ya, peristiwa-peristiwa terjadi di bulan Muharram. Oleh karena itulah wajar kalau Allah mengistimewakan 4 bulan haram tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, yang terakhir agak jauh lagi terpisah itu bulan Rajab. Yuk, yang terakhir sudah jam berapa ini Bu? Sudah jam 21.55 ya. Sudah lebih dari setengah jam sebenarnya. Yuk kita doa yang terakhir ya. Mau berdoa Bu? Mau ya. Sebelum kita berdoa, mari kita membaca surah Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon pertolongan-Mu ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kekurangan yang ada pada kami, dengan segala kehinaan yang ada pada diri kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami memohon pertolongan-Mu ya Allah, karena kepada siapa lagi ya Allah kami memohon pertolongan kecuali hanya kepada Engkau-lah. Engkau-lah Tuhan kami, Engkau-lah tempat kami menyembah ya Allah, Engkau-lah tempat kami memohon pertolongan ya Allah. Pada malam hari ini ya Allah, hari Sabtu malam Ahad tanggal 5 Muharram 1445 Hijriah, kami hamba-hamba-Mu ya Allah berkumpul di rumah-Mu ya Allah, rumah kebanggaan-Mu ya Allah, rumah kebanggaan kami, Masjid Rahmatullah ya Allah.
dalam rangka kami ingin mengevaluasi, dalam rangka kami ingin mengintrospeksi diri kami, karena beberapa hari kami mengalami pergantian tahun dari tahun 1444 Hijriah sudah berganti ke tahun 1445 Hijriah. Ya Allah, kami sadar, kami tahu di tahun 1444 Hijriah belum begitu banyak amal ibadah dan amal soleh yang kami lakukan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami selama di tahun 1444 Hijriah ya Allah. Ampuni kesalahan kami, maafkanlah kekeliruan dan kekhilafan kami. Kami ini hanyalah manusia biasa ya Allah, hamba-Mu yang lemah, yang tidak punya daya dan upaya kecuali pertolongan dari-Mu yang kami harapkan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah juga ya Allah dosa ibunda kami, ampuni juga dosa ayahanda kami, ampuni juga dosa anak dan keturunan kami. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah anak yang soleh dan solehah, yang akan membimbing, yang akan menuntun tangan kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Anak kami pintar, anak kami cerdas, anak kami berprestasi di bidang akademiknya, belumlah menjadi kebanggaan kami kalau anak kami belum soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami ya Allah anak yang menjadi penyejuk di hati kami, anak yang menjadi indah di pandangan mata kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan pasangan hidup kami, baik itu istri kami maupun suami kami. Ampunilah dosa saudara-saudara kami, baik saudara kami yang sekandung maupun saudara kami sesama kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah Kau panggil menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan bergantinya tahun dari 1444 Hijriah berganti dan bertambah menjadi 1445 Hijriah, ini berarti kami bertambah umur kami, semakin bertambahlah dekat dan dari ajal kami ya Allah. Oleh itu ya Allah, apabila suatu saat nanti ajal kami sampai, maka ambillah roh kami di saat kami sedang sujud kepadamu ya Allah. Ambillah roh kami ya Allah di saat kami sedang baca Quran. Jemputlah roh kami ya Allah di saat kami sedang berpuasa ya Allah. Ambillah roh kami ya Allah di saat kami sedang berbuat kebaikan ya Allah. Apabila kami nanti akan mengalami kematian, matikanlah kami secara husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah hidup kami ya Allah dari dunia ini sampai akhirat, dan berilah kami keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa kubur dan siksa api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan berbaik sangka kami kepadamu ya Allah, kami yakin Engkau akan mengijabah dan mengabulkan doa-doa kami pada malam hari ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syiril Fatihah ya farijal ham wa ya kasifal ham ya man ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'annal bala'i wal musibah fid dunya wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan kalau ada yang benar tadi saya sampaikan datang dari Allah, kalau ada yang salah saya sampaikan itu datang dari saya sebagai manusia biasa.
Saya adalah saya yang sudah lengkap dengan segala kekurangannya. Ada pepatah yang mengatakan, kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan ibu bapak simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, insya Allah kita ketemu lagi. Entah ketemu di masjid, entah ketemu di jalan, nggak tahu.